Halo Sobat Sosial, kali ini saya akan memberikan dua informasi penting terkait dengan adanya berbagai macam keluhan dari KPM BPNT dan juga mungkin PKH yang sampai saat ini bahkan sudah sampai 3 bulan bahkan 4 bulan itu belum menerima dana maupun sembako dari bantuan pangan non tunai. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi penyebab sampai eh, sudah 4 bulan itu tidak pernah cair begitu? Nah, saat ini saya akan memberikan penyebab terbaru terkait eh, dana BPNT yang sampai saat ini belum cair. Dan informasi yang kedua, bahwa ada kabar yang sangat mengecewakan tentunya bagi penyalur dalam hal ini e-warung, bahwa Ibu Menteri Sosial itu rencananya akan segera menghapus atau menutup agen e-warung sebagai penyalur bantuan pangan non tunai atau bantuan sembako. Nah, bagaimana informasinya? Simak terus video ini sampai tuntas sehingga Sobat Sosial bisa mendapatkan informasi ini dengan baik dan benar. WaveMile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, dan Om Swastiastu. Halo Sobat Sosial, apa kabarnya saat ini? Tentunya sangat luar biasa, tetap terjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 dan selalu diberikan rezeki yang melimpah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Nah, Sobat Sosial, seperti yang saya sampaikan bahwa saat ini saya akan memberikan informasi terkait penyebab yang menjadi masalah mengapa sampai saat ini dana BPNT maupun dana PKH itu juga belum bisa dicairkan. Dan informasi yang kedua, bahwa Menteri Sosial Ibu Tri Risma hari ini itu rencananya akan menghapus ya untuk e-warung, dalam hal ini penyalur bantuan sembako. Namun sebelum saya melanjutkan informasi ini, bagi Sobat Sosial yang mungkin baru saja bergabung di channel Budi Sometimes, mohon dukungan untuk menekan tombol subscribe dan juga mengaktifkan tombol loncengnya sehingga Sobat Sosial bisa terus mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan bagi Sobat Sosial yang merasa informasi ini sangat bermanfaat, silakan untuk mengklik like dan membagikan ke media-media sosial yang lain, baik di media Facebook, media WhatsApp, dan Instagram, dan media-media yang lain, sehingga Sobat Sosial yang lain juga bisa mendapatkan informasi ini. Dan bagi Sobat Sosial yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar YouTube. Nanti kami akan menjawab lewat chat, juga bisa lewat video-video yang terbaru. Nah, bagi Sobat Sosial yang sudah subscribe, tentunya kami ucapkan terima kasih. Nah, di sini saya akan langsung saja memberikan informasi terkait penyebab mengapa sampai saat ini bantuan pangan non tunai itu belum bisa dicairkan. Nah, Sobat Sosial, penyebab yang pertama adalah adanya data NIK yang tidak valid. Ya, dalam hal ini data NIK yang ada di aplikasi 6NG dengan data yang berada di Dukcapil itu berbeda atau biasa disebut dengan anomali atau tidak valid. Nah, di sini ada beberapa KPM seperti di daerah dampingan kami juga masih banyak KPM BPNT dan juga KPM PKH yang sampai saat ini datanya itu tidak valid dan belum bisa diperbaiki. Nah, ini yang menjadi salah satu penyebab bahwa NIK-nya itu tidak valid, artinya berbeda ya, angkanya berbeda, baik yang ada di Dukcapil maupun yang ada di 6NG. Begitupun juga dengan
data NIK dan data KK itu juga berbeda. Data NIK berbeda angkanya, yang di kartu keluarga juga berbeda datanya. Selanjutnya ada juga yang data KPM itu namanya itu ganda. Dalam hal ini mempunyai dua nama yang hampir-hampir mirip begitu ya. Sehingga ini yang membuat salah satu KPM BPNT ataupun PKH itu mengalami saldo nol. Jadi belum bisa dicairkan. Seperti beberapa bulan kemarin ada anggota KPM saya juga mempunyai masalah seperti ini. Dia bernama Devrin Pajo dan yang selanjutnya Delvrin Pajo, hanya berbeda di satu huruf, sehingga saya mengambil langkah untuk nama ini salah satunya dihapus, artinya dinonaktifkan, sehingga nama tersebut dinonaktifkan dan mengikuti nama yang sebenarnya yang sesuai dengan data Dukcapil. Dan alhamdulillah sampai saat ini itu sudah ada konfirmasi dari KPM saya bahwa dananya itu saat ini sudah bisa dicairkan. Itu artinya datanya sudah dipadankan dengan data yang ada di Dukcapil. Nah, selanjutnya penyebab mengapa sampai saat ini belum dicairkan dana sembakonya itu adanya data rekening ganda. Artinya bahwa ada KPM yang mempunyai rekening ganda atau mempunyai dua kartu merah putih ya, dua kartu KKS merah putih. Dia mempunyai kartu rekening BPNT, juga mempunyai kartu rekening PKH. Sehingga kartu tersebut itu harus dinonaktifkan salah satunya untuk ditentukan kartu yang mana yang harus digunakan untuk disalurkan dana tersebut. Sehingga inilah yang menjadi salah satu penyebab mengapa dana sembako sampai saat ini belum bisa dicairkan. Lantas bagaimana apa yang harus dilakukan oleh KPM ketika mengalami hal tersebut? Nah, yang pasti yang harus dilakukan KPM yang pertama adalah memastikan semua datanya itu sudah valid ya, dengan data yang ada di DTKS ya, dengan cara menghubungi operator 6NG dan juga memastikan data yang ada di Dukcapil itu sudah valid ya. Kemudian memastikan kepada pendamping apakah memang datanya ini bermasalah atau sudah valid atau bagaimana. Nah, selanjutnya jika dia sebagai KPM PKH, silakan juga bertanya kepada pendamping PKH-nya masing-masing, bukan kepada ketua kelompok, tapi kepada pendampingnya masing-masing untuk mengecek apakah data yang ada di EPKH juga itu tidak bermasalah begitu. Dan juga bisa langsung ke bank menanyakan apakah datanya itu sudah lengkap atau ada masalah, apakah sudah padan dan sudah sesuai begitu. Jadi memastikan semuanya sudah valid baik di Dukcapil, DTKS dalam hal ini 6NG, di EPKH dan juga di bank. Sehingga ketika semuanya sudah valid, sobat sosial atau KPM tersebut tinggal menunggu ya di termin-termin yang selanjutnya. Karena kita tahu bersama bahwa sampai saat ini pencairan PKH, BPNT dan juga BST itu masih dalam proses pencairan, dan untuk PKH sampai saat ini sudah pada termin yang ke-10. Jadi jika semuanya sudah valid, semoga bantuan PKH ataupun BPNT itu bisa segera dicairkan. Nah, selanjutnya kabar mengecewakan yang datang langsung dari Ibu Menteri Sosial ya, Ibu Tri Risma hari ini, yang pada saat kemarin itu melakukan rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Sosial. Di sana Ibu Menteri Sosial juga mengatakan bahwa rencananya agen e-warung atau penyalur BPNT dan PKH ini akan ditutup atau akan dihapus. Ini merupakan
hasil dari beberapa keluhan-keluhan masyarakat tentang kinerja dan proses dari penyaluran e-warung yang dilakukan untuk menyalurkan bantuan pangan non-tunai, dan juga hasil dari cross-check lapangan langsung oleh Ibu Menteri Sosial dengan mengecek langsung bagaimana proses yang terjadi di lapangan terkait bagaimana proses penyaluran bantuan pangan non-tunai yang dilakukan oleh agen e-warung. Nah, karena itu saya akan memberikan langsung video yang mengatakan dari Ibu Menteri Sosial tentang agen e-warung itu akan dihapus. Nah, saksikan video ini sampai tuntas. Nah, kemudian saya juga mohon izin, Pak, untuk e-warung itu akan saya hapus. Karena kemarin saya melihat sendiri, Pak, dengan Pak Menko. Di e-warung di Solo, itu saksinya Pak Dirjen ini, itu masyarakat membeli telur 1 kilo 27.000. Di depan jaraknya, jalannya 3 meter, Pak Sekjen, ada jual, di situ ditulis dijual telur dalam bentuk grosir. Ternyata minimal setengah kilo. Jadi grosir tapi minimal setengah kilo. Terus saya nanya, Bu, saya ngomong, loh kok naiknya banyak? Kemarin itu 18.000. Kenapa 27.000, Bu? Kita ngambilnya 26.000. Nah, kemudian saya jalan. Di depan saya baca poster. Terus saya nanya ke ibunya yang jual, Bu, berapa Bu telur? 18.500. Artinya perbedaan orang miskin dia membeli lebih mahal. Karena kita menetapkan di tempat itulah harus beli. Dan ini Pak, nyun sewu, saya sudah dengan Kejagung sudah 4 kali Pak, inspektor ya. Menemukan ini Pak. Ada yang saya berhentikan sebagai PKH, ada itu. Jadi kita sudah, mohon maaf saya tidak laporkan karena ini juga supaya teman-teman saya di kementerian ini tenang dulu Pak. Jadi seperti itu. Jadi nanti kita lagi siapkan untuk e-warung itu siapapun bisa menjadi tempat membeli dia. Kita lagi siapkan aplikasinya dengan handphone saja nanti. Jadi pembeli itu, penjual itu tinggal klik begitu, kemudian report itu masuk ke kita. Seperti itu Pak, karena kalau kita kondisikan itu terus terang seperti itu, jadi saya mohon izin itu. Nah, Sobat Sosial, itulah tadi informasi penting terkait penyebab terbaru dari tidak cairnya atau belum cairnya bantuan pangan non-tunai, dalam hal ini sembako dan juga bantuan program Keluarga Harapan, dalam hal ini PKH. Dan juga informasi yang kedua terkait dengan rencana agen e-warung yang akan dihapus oleh Ibu Menteri Sosial. Nah, inilah informasi yang bisa saya berikan saat ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa memberikan edukasi yang baik buat kita semua. Terima kasih dan salam PKH.